Karawitan Bali memiliki kekhasan atau keistimewaan tersendiri. Di samping itu, Karawitan Bali erat hubungannya dengan pelaksanaan ritual keagamaan Hindu. Karawitan Bali akan tetap lestari manakala generasi muda Bali ke depan mau belajar megambel. Iwayan Agun Adiputra, komposer asal Banjartlange, Desa Adat Tegal Darmasabe, Abian Semal Badung mengungkapkan semangat belajar kerawitan di kalangan generasi muda perlu terus ditumbuhkan. Kehadiran para stakeholder penting untuk menyediakan ruang berkesenian bagi para pengrawit muda Bali. Di tengah ketertarikan publik mancanegara belajar dan mendalami kesenian Bali, generasi muda Bali mesti lebih bersemangat belajar seni warisan adiluhung para leluhur. Ketika seni kerawitan di Bali itu tidak dilestarikan atau tidak diteruskan oleh kita sendiri selaku orang Bali. Kenapa takut? Melihat dari perkembangan orang-orang, tamu-tamu, bule-bule yang sangat antusias mempelajari kesenian kita, terutama di kerawitan, kita selaku orang Bali kok malah lebih giat dia sih yang mau ingin tahu seni kita itu di Bali gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ketika itu terjadi? Kalau menurut yang bisa kita lakukan sama, kalau orang luar mempelajari dengan giat seperti itu, malah sebaliknya kita pun di Bali harus lebih giat daripada mereka-mereka itu. Mereka sini belajar, yang kita punya harusnya kita yang lebih tahu. Itu kuncinya. Nah, caranya adalah yuk belajar, yuk berbagi. Nah, melalui apa? Kosongkan diri, datang ke tempat proses belajar mengajar kerawitan, terutama generasi muda, anak-anak. Nah, termasuk sekarang seusia tiang, tidak dipungkiri sangat besar kesempatan untuk belajar, untuk mendalami kerawitan itu. Nah, ketika kita sudah ingin belajar dengan giat dan kita lakoni itu, pastinya kerawitan kita di Bali tidak akan pernah hilang atau apalagi maaf dulu pernah ada yang mengklaim kan kesenian Bali kita, sehingga itu tidak akan terjadi kembali ketika kita sudah benar-benar menguasai atau melestarikan itu dengan kuat gitu. Nah, salah satunya mengembangkan itu dengan intent. Terkait dengan hal itu perlu adanya kerjasama, bukan hanya dari seniman saja, dari semua stakeholder termasuk pemerintah. Tolong kita buatkan ruang, buatkan tempat untuk mereka seniman-seniman muda itu berekspresi, mengeksplorasi diri, apa yang ingin dia lakukan dalam membuat sebuah karya. Berikan ruang, berikan tempat, berikan wadah agar mereka bisa menuangkan inspirasinya, mempertontonkan hasil karyanya, kemampuannya bersama teman-teman. Jadi selain itu, kita selaku seniman atau komposer diberikan tempat, peluang seperti itu, sangat senang sekali dan bangga tentunya, karena ada yang perhatikan kita gitu. Ketika kita sudah besar, mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran untuk belajar, apalagi untuk melestarikan, diberikan tempat, ruang oleh mungkin salah satunya pemerintah, sangat luar biasa bagi kami, penghargaan yang luar biasa. Nah, salah satunya untuk melestarikan dan menjaga kesenian kita itu adalah seperti itu, salah satu contohnya gitu. Sementara itu, Agun Adiputra lahir di lingkungan keluarga seniman. Kecintaan Agun pada seni, khususnya kerawitan, telah tumbuh sejak kecil. Kakeknya Inyoman Maker, yang lebih dikenal dengan sebutan Pekak Balu, merupakan seorang pengrawit dan pembuat kendang. Kakeknya lah yang pertama kali mengajarkan Agun bermain kendang tunggal pada usia sekolah dasar. Kiprah Agun di bidang seni terus tumbuh seiring bertambah usia. Di SMPN 1 Abian Semal, tempatnya menempuh pendidikan sekolah menengah pertama, Agun memilih ekstra tabu untuk mengasah talenta seninya. Tamat SMP, Agun menempuh pendidikan di SMKN 3 Sukawati Gianyar. Di sekolah ini ia mendapat tempaan dari guru-gurunya, di antaranya Made Subandi dan Made Sue.
Dari Madeswe, Agun mendapatkan teknik bermain kendang dan sekaligus mengantarkan dirinya ikut lomba kendang tunggal. Lulus SMKN 3 Sukawati, Agun melanjutkan pendidikan di ISI Denpasar. Atas bimbingan para dosen di kampus seni ini, kemampuan Agun dalam menciptakan karya tabuh makin terasah dan berkembang. Kemampuannya menabuh terutama makendang diakui dan diapresiasi publik seni. Karena itu Agun sering dipercaya sebagai juri lomba makendang tunggal. Sebagai komposer berbakat, suami Niwayan Lisna Diari ini telah tercatat membuat sejumlah tabuh iringan tari maskot dan tabuh kreasi. Tabuh kreasinya berjudul Segara Pralaya ditampilkan sebagai Duta Kabupaten Klungkung dalam ajang Pesta Kesenian Bali PKB. Kemudian karyanya berupa iringan tari berjudul Balawana juga sempat tampil di PKB, diwakili oleh komunitas Semal Megambel tahun 2021 sebagai Duta Kabupaten Badung. Pemirsa, bagaimana kiprah berkesenian Iwayan Agun Adiputra? Simak selengkapnya dalam tayangan program Taksu Bali TV Senin 18 November 2024 pukul 21 WITA. Subrata dan Indrawan, Bali TV.